Ogi. Yes, yes. Kakak Ogi. Iya. Kakak Ogi, aku nih sebenarnya pribadi belum jelas. Waktu itu tuh gimana sih ceritanya Kasusnya bisa, apa sih, Kak? bisa sampai masuk tuh gimana? Kasusnya adalah ITE, si undang-undang ITE itu, Iya, undang-undang Kakak tulisan elektronik. aku tuh masih rada Iya, iya. buta gitu. apa Kakak gitu. nulis apa awalnya? Jadi awalnya Ogi mengira polisi jadi calo. Baik. Gitu di tanggal 11 Oktober waktu Baik. itu. Jadi Lagi acara waktu itu Asian Para Games, Iya. nonton basketball wheelchair. Iya. Ada kejadian seperti itu dan Ogi share Foto. video. Video, share, terus tulisnya? Tulisannya polisi jadi calo. Oke, terus berani banget ya cewek gitu. Dan ternyata pokoknya iya, pokoknya akhirnya ternyata bukan, ternyata dia adalah hanya merefund tiket katanya. Oh, merefund tiket ke Ke dia calo. merefund tiket, iya jadi polisi itu merefund tiket kembaliin lagi ke calonnya. ke loket. Loket. Gitu. Atas Iya. atas kasus ini Kak Ogi terjerat Apa tuh? hukuman berapa lama? Waktu itu ancamannya 6 tahun kan waktu itu masuk pasalnya segala macam, pasal 28, pasal 27, pasal Apaan 3. tuh? Pokoknya itu 27 28 tuh undang-undang ITE tuh, Iya, oke. terus pencemaran nama baik dan lain-lain. Cuman akhirnya tuntutannya 8 bulan, putusannya kemarin 5 bulan pas. 5 bulan. Gitu. Oh, 5 Jadi- bulan doang Kak, kenapa nggak minta? Aduh, 5 bulan aja udah berat banget. Baik-baik. Kak, tapi apa nih hikmah yang Kakak ambil dari Iya. kejadian ini kan? Jadi orang tuh jadi harus mikir dong. Kalau komen tuh harus hati-hati karena Iya. kalau misalnya orang yang nggak seneng dipermasalahkan, dia bisa dapat undang-undang ITE kan? Betul. Jadi Makanya kalau komen harus hati-hati. Tapi hikmah apa yang Kakak ambil dari kejadian ini? yang bukan urusan kita nggak usah diurusin deh gitu kali ya. Lebih benernya gitu kali ya? Iya, yang lebih Iya. gitu. Cuman sebenarnya kita kalau peduli sama sekitar, sebenarnya nggak apa-apa kalau kita menduga sesuatu yang Tapi mungkin jangan nggak benar. di-share. Jangan di-share. Ah. Mendingan kasih fotonya atau videonya ke pihak berwajib atau ke Ini atasannya. bener nggak gitu tanya ya? Iya, biar yang menyidiknya nggak usah kita nggak usah ngejudge, biar mereka yang menyidik. Gitu. Benar juga. Iya. Tapi Kakak selama di dalam itu 5 bulan. Perasaan istri seperti apa Kak? Berat sih, yang paling berat Dan adalah anak jauh, ya? iya paling berat tuh kalau kita udah punya keluarga ya itu jauh dari istri, jauh dari anak. Anakku umur berapa sekarang? 3,5 tahun lagi, aduh lagi Oh kayaknya. iya, terus gitu selama 5 bulan bener-bener lose kontak. Tapi Iya, jenguk kan? Sering jenguk. Tapi kalau istri hampir tiap hari, kalau anak kan nggak Karena tiap anak kali. dibawanya gimana ketemunya? Kak Ogi, kalau iya. Kakak Ogi ngejelasin ke anak, Kak Ogi ada di dalam, Kak Ogi Iya. jelasinnya seperti apa? Pertama Diana istri bilangnya adalah papi sekolah. Gua waktu di Polda kan 2 Iya. bulan di Polda tuh. Iya. Bilangnya papi lagi syuting di police station. Oke. Gitu. Cuman pas saya udah pindah ke Salemba kan nggak mungkin syuting apa lagi ya Iya. gitu. Akhirnya Panjang bilangnya ya ini syuting ya. akhirnya bilangnya sekolah. Papi sekolah, tapi sekolahnya beda nih sama Enzo. Iya. Kalau Enzo sekolahnya beres sekolah pulang, kalau papi nginep gitu. Emang gitu. selama Kak Ogi nginep di dalam penjara itu, Kak Ogi apa aja sih yang Kak Ogi alamin? Yang dialamin ya itu berat ya, karena yang balik lagi kita beradaptasi sama Lingkungan lingkungan baru. Kita waktu itu dijadiin satu sama orang-orang yang punya pasal yang pembunuhan lah. Aduh, Parno. Barengan. Masih, tapi bener pembunuhan, Aduh, gue takut. curanmor, segala macam. Tapi itu kalau misalnya di dalam penjara gitu tuh kayak di film-film nggak sih yang kayak Bronx banget, gitu, Gebuk-gebukan. gebuk-gebukan, terus pokoknya serem gitu. Iya. Sebenarnya kalau ngomong serem, kita serem. Kenapa? Kalau buat kita, karena Iya. belum pernah, Iya. pasti waktu itu pas masuk aja udah langsung lihat kiri kanan yang kayak semua orang ngeliatin. Gitu Iya, ya. terus gimana? Akhirnya salim-salim tangan. Akhirnya kita kenalan aja udah. Kenalan aja udah. Iya, sama Mereka- kayak kita masuk ke lingkungan baru kan kita akhirnya ya udah kita kenalan Kak deh. Ogi di dalam berbagi satu kamar berapa orang? Waktu di Polda satu sel 10 sampai 12 orang. Ukuran kamar? Ukuran kamar kalau di Polda lumayan agak besar lah Iya. gitu. Tapi ya tetap aja kita sebelah-sebelahan lah sebelah-sebelahan. pakai kasur lipat yang ada bekas tahanan lain. Aduh. Gitu. Kalau di penjaranya Bahaya Kak kalau Ogi, kayak gitu. Kalau waktu dipindah ke rutan Salemba, Iya. itu macam-macam. Ada yang satu sel 5 orang, 7 orang, 8 orang. Ukurannya? Gitu. Ukurannya lebih kecil sih. Ya, kayak tergantung. 3x3. Ada, ya ada yang 1x2, ada 1,5x2 juga kecil. Apaan 1,5 kali 2? Ruangan? Selnya gitu, ada cuman ada yang Tidurnya bisa nggak buat berdiri dua. kan? Tapi Kak Ogi, Nggak. teman-teman di penjara baik-baik apa enggak sama Kak Ogi? Kalau Ogi sih ngeliatnya gini, orang kan ngomongnya penjara pasti semuanya penjahat. Iya. Semua orang jahat, orang yang mikirnya gitu. Tapi iya. sebenarnya enggak. Sebenarnya balik Jadi ada lagi. yang salah tangkap dong. Iya, jadi sebenarnya ada yang emang orang baik tapi manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Iya. Tapi ada juga mungkin yang dia nggak tahu tiba-tiba kena kasus itu karena berbagai macam hal. Ya balik lagi di situ kita udah sama. Jadi kita pada saat di sana tuh sebenarnya gini, nggak bisa ngomong wah karena Ogi public figure
sama yang lain. Pada saat kita sama ya tahanan sama aja. Sama aja. Diperlakukannya juga sama. Itu sempat stres gak sih di dalam? Stres banget. Jadi Ogi selalu bilang gini, 1 hari berasa 1 bulan, 1 bulan berasa 1 tahun. Karena lama, waktunya kan lama. Ya, gitu. karena nggak happy. Iya, berat gitu loh. Jadi, Iya, terus udah gitu di dalam stres, berat badan turun. berat badan turun. Kayaknya enggak nih, Turun seger ah. aja. Turun tahu. Kayaknya pas Ogi keluar buka nih. langsung, Ih, nggak usah dibuka. Emang Richard Kau. Iya. Oh iya. Oh masih jauh sih sama Richard Kau. Iya iya. Kak Ogi, tapi Iya. di dalam tuh sempet nggak sih Kak Ogi kabar-kabaran lewat video call ke anak atau apa? Bisa pegang handphone nggak sih? Nggak bisa. Karena Kan kan istri nggak ada. pas datang bawa handphone. Kalau istri datang itu handphone pun harus. Jadi orang yang kunjungan selalu handphonenya ditaruh di baik. locker. Nggak Oh. boleh. Jadi yang bisa diceritain ya cuman dalam bentuk cerita. Makanya di sana Ogi mulai belajar nulis surat. Banyak tuh orang-orang yang di dalam kayaknya nulis buku. Nulis surat, nulis buku. ya. Iya, karena itu yang bisa kita Kak lakukan. Ogi, pertama kali Kak Ogi keluar dijemput anak istri, reaksi anak istri seperti apa? Wah itu sih itu the best sih, maksudnya Iya, anak terutama ya, karena udah dikasih tahu nih papi udah beres di sekolahnya gitu, papi udah beres sekolahnya. Itu yang membuat Enzo tuh nungguin waktu itu Ogi keluar 8:30 malam, dia udah nungguin dari 5:30. Jadi pada saat keluar, karena kan prosesnya lumayan lama tuh, proses keluar tuh ada beberapa pintu kita harus cap 3 jari dan lain-lain. Nah pas ketemu itu langsung Enzo manggil papi. Nah itu yang gue dari yang mau gue keluar tuh happy kan, jadi cuma ya seneng gitu. Tuh anak ngomong papi. Jadi kayak Ya udah gitu ngeces lagi, udah pasti sedih lagi gitu loh. Tapi ya seneng lah akhirnya bisa ngumpul lagi Bisa sama kumpul keluarga. lagi. Nah itu bener gak sih kalau misalkan katanya kita dengar sampai jual 50 pasang sepatu untuk biaya hidup? Iya, jadi waktu itu Ini pasti sepatu-sepatu basket Basket. limited nih. Iya, bersih banget ya pada mama. kayak suami lu ya. Iya. Tapi itu Kak Ogi gimana ceritanya sampai, jadi pas kakak di dalam, sepatu-sepatu kakak jual-jualin? Jadi gitu pada saat waktu itu kan sebenarnya istri selalu cerita kita Iya. kan nggak ada pemasukan, Iya. tapi kan sebenarnya kebutuhan buat istri, anak, Tetap sekolah dan harus tetap harus berlangsung. jalan. Dan waktu itu aku belum tahu putusannya akan berapa lama. Iya. Waktu itu kan baru jalan 2 bulan, akhirnya kepikiran bahwa apa ya yang ada value-nya dan bisa dijual Iya. dengan cepat gitu Iya. loh. Dan akhirnya kepikiranlah sepatu karena emang gue koleksi sepatu. Oh iya. Berapa banyak sepatu yang kakak jual? Waktu itu yang dititipin ke temen untuk temen yang jualin di salah satu website itu 50 sepatu, akhirnya yang kejual sampai sekarang sih udah sekitar 40-an lebih lah. 40-an. Dapat Nah, berapa, ini balik kira-kira berapa uang tuh, Kak? Kira-kira 10-nya mau diambil lagi apa enggak? Enggak, masih di sana. Mau tetap dijual aja karena kan sekarang juga sampai sekarang lagi mencoba untuk Baru mau mulai lagi. Iya, mulai lagi kan. Jadi ya udah sambil ngumpulin uang lagi. Iya. Gitu. Jadi ya pelan-pelan sih. Tapi Kak Ogi kan pas Kak Ogi lagi ada di dalam, Kak Ogi kan lagi mau rilis film tuh. Iya. Nah Kak Oginya ada di dalam, Kak Ogi sedih nggak sih nggak bisa hadir Sedih. dan nonton untuk film? Sedih kakak? banget karena itu pertama kali Ogi dikasih kepercayaan buat jadi Aduh. pemeran utama kan, Aduh. film Ateng itu kan. Iya. Lagi-lagi Ateng itu. Oh Kak Oginya jadi Ateng? Jadi Ateng. Ih lucu. Waktu itu gemuk banget. Dadah. Gitu. Nah itu jadi ya itu sih yang lumayan kita Lah kan terus premiernya gimana? tanpa Ogi. Oh, oke. Oke. Jadi garing ya, orang datang juga lumayan, garing krik-krik lumayan gitu. iya sih. Cuman akhirnya karena filmnya juga film tentang keluarga, jadi kayaknya kayak nyambung gitu karena pada sedih juga. 2 hal, filmnya emang ada dramanya. Iya. Kedua, orang sedih juga karena kesiannya Ogi nggak bisa ada Yang di. nggak bisa ada di situ gitu. Kak Ogi, Iya. Kak Ogi kan Iya. sempat off nih semenjak kakak keluar Kalian sebulan. ngomong cepat banget ya. Nah itu makanya kita harga Iya, emang nggak iya. bisa bohong. Bener-bener iya bener wajar. Kak Ogi, Sama Kak Ogi durasi juga nggak bisa bohong ya. Kak Ogi kan sebulan nih Iya. baru keluar. Sekarang kira-kira mau kerjaan apa nih yang nanti kedepannya bakal Kak Ogi lakuin? Soalnya kan udah Bidara 5 nggak ada bulan. laki-lakinya ya? Enggak, menambah aja loh ah. Oke. Ini lagi nyari kerjaan ini. Ngopi apa sih nggak ada ya? Oke. Nggak Iya. ada, ya. Iya sekarang dijalani kan Ogi punya YouTube channel Iya. yang basket itu tetap dijalani. Ada tapi yang nonton ada. Ada. Itu keluarga juga sih yang nonton. Sama kalian lah nonton please. Ya nanti gue kasih linknya. Mentok-mentok si Enzo lah nonton. Iya. Ya anak istri yang nonton. Ya itu terus juga kalau sekarang sih sebenarnya apapun ya yang bisa dilakukan kita lakukan. Kalau masih dipercaya di stasiun TV ya dijalankan. Kalau enggak ya tetap ngejar. Kalau nggak tetap ngejar. Tetap Pokoknya kira-kira kalau misalnya jam 9 malam masih ada di Trans TV ya dia lah mungkin. Iya. Ngetok-ngetok. Kak Ogi, tapi kemarin
pas keluar sempet-sempetnya tuh bikin vlog sama Gisel sama Wijin. Iya. Iya. Itu kenapa Kak? Biar dapat panggung lagi apa gimana? Enggak Iyalah, lah. sekalian lah. Ya, iyalah. Deket sama Wijin lagi ngetop gitu. Iya dia top banget dia. Dia top. Wijin Yang- mah top. Yang pertama sebenarnya bikin balik lagi, Ogi bikin si one on one-nya itu karena udah lama nggak, selama 5 bulan nggak bikin. Iya. Episode pertama itu adalah Ogi dan istri tapi menggunakan baju tahanan basket berdua. Iya, kok sedih ya dengernya. Kenapa masih kangen apa? Masih kangen, Jangan, ya? jangan. Jangan. Cuman itu di situ sharing aja bahwa di tahanan tuh kayak gini, terus tentang undang-undang ITE biar orang juga bisa tahu lah. Biar bisa belajar juga Bisa ya. belajar. Terus berikutnya sebenarnya lawan pemain asing sih, ada pemain asing dari Tapi kenapa yang booming pas Wijin gitu ya? kebenaran aja waktu itu kayak rame juga nih, kebenaran Wijin anak basket. Udah pernah diundang juga sebelumnya, tapi waktu itu Tapi kan masih Wijin- zaman pacaran sama si Kalau sekarang dia lebih ngetop Wijin nih. Bayar nggak? Oh. dan gua tau abis syuting itu tiba-tiba dia syuting, ya gua abis ini ngopi darah waktu itu. Oh, iya. Abis syuting sama gua, dia syuting sama Oh kalian. gitu, pantas dia telat ya. Itu gara-gara syuting vlog Dia mandi dulu sih. Oh, dia mandi. Itu gampang nggak cara ngajak Wijin sama Gisel di acara itu? Karena gue cuma berpikirnya adalah pertama ngajak Wijin, terus Wijin bilang Tapi Gisel mau ikut? Iya, terus gua sama enggak, Wijin bilang kalau sama Gisel juga gimana, ya udah. Kata Kak gua sih Ogi, nggak apa-apa. tapi Kak Ogi menanggapi hubungan, kan Gisel dulu Iya. hits banget nih sebagai couple goals family bersama Mas Gading dan juga Gempi. Iya. Tiba-tiba mereka berpisah dan jadian sama Wijin. Kalau Kak Ogi menanggapi hubungannya Pertama gue Gisel tahu Wijin gimana? soal perceraian mereka kan sebenarnya gue waktu di dalam sebenarnya sedih banget ngelihat karena dua-duanya teman, Gading teman main bola, main juga, Gisel juga segala macam. Jadi sangat menyayangkan, tapi artinya ya kita nggak bisa ikut campur sama urusan pribadi mereka. Iya, tapi Udah kalau takut nanggepin ya, nggak aja. mau ikut campur Nanggepin. lagi, udah takut. Udah takut. Gua- Takut ya, ya ikut campur urusan orang. Bukan, gue sih nggak takut, cuman emang video gue yang nggak dislike banyak. Baru kali ini video basket gue yang nggak dislike kok. Nah, Hampir tapi- adu-adu tuh yang nge-like sama gitu. dislike. Kak Ogi katanya muka dua nih, soalnya kemarin habis wawancara Gisel Wijin, besok mau wawancara Mas Gading. Emang udah janjian dari sebelumnya, cuman Emang sengaja jadwalnya apa gimana? Enggak, emang semuanya Ogi ajak sih, berikutnya ada pemain. Ntar kalau rencananya mau ngomong sama Mas Gading ngomongin Wijin nggak? Enggak sih, lebih ngomong, kemarin udah ngobrol karena senang sneakers sama-sama. Tapi nggak boleh ngomongin Wijin. Nggak Atau tahu kalau ngomongin Gading mau. Gisel. Cuma kan kalau kayak gitu gue selalu ngobrol, lu pengen Jatuhnya ngebahas jadi apa? acara vlog gosip ya. Takutnya, makanya jadi gue kalau gue lebih, lu pengen ngobrolin apa? Kalau gue sih ngomongin soal kemarin prestasinya FFI, ngobrolin sneakers. Iya, lagi banyak menang ya dia. Iya, lebih ke situ sama ngomongin Gempi, seorang apa ya, buat gue seorang bapak dekat sama anaknya, itu aja. Cuman kalau tiba-tiba ya sedikit lah ngebahas, kan lagi rame yang kayak gitu ya nggak apa-apa. Kalau Iya. gue sih lebih kayak pengen orang tahu juga dari dua sisi. Kalau gue kan kalau kayak punya YouTube channel adalah membuka buat mereka, enak ya gitu-gitu terus. Lama-lama ketarik aja gue. Lebih membuka buat mereka mau ngomong apapun, cuman yang paling tahu terbaik ya mereka Kak berdua. Ogi, Iya. Kak Ogi kan, Gantian dong, kamu gini, Kak kok Ogi. gini. Iya. Kak Ogi kan hobi main basket nih. Iya. Yang basket tuh yang gini bukan sih? Itu bekel. Oh itu bekel. Oh, Itu biliar. Oke. Nih yang paling bener nih, paling bener nih. Kak Ogi tuh kalau basket, Kak Ogi mau sparring sama siapa nih? Yang Kak Ogi pengen banget artis Indonesia atau atlet basket Indonesia? Pengen ngajak Jedar sama Nia Ramadhani untuk main basket. Boro-boro kita main basket, Nggak apa-apa. takut kuku copot. Ajak Ardi juga. Mau Nggak Mas bisa. Adi main basket nggak? Basket. Main basket. Berani nggak? Berani? Enggak, kita seru-seruan aja. Karena kan Ogi konsepnya tuh di rumah ada lapangan basket setengah lapang. Sombong ya, Bukan, pamer ya. bukan konsepnya kayak gitu. iya, Itu pun setengah loh. Kalau dia kan Kalau selapang. dia- Kalau dia orang kaya nggak lapangan selapang. sepak Gue cuma bolanya setengah. Setengahnya gue baru bayar seperempat. Oh, masih nyicil? Masih. Ntar kalau udah lunas baru ajak aku. Iya, Ya oke udah, deh. kalau Kak Ogi ini punya kabar gembira karena udah bisa menghirup udara bebas. Ada Iya. lagi satu lagi bintang tamu kita yang kabar gembira juga. Iya, ada banget. Ini dia lagi gembira banget. Nah, tapi abis ini ya kita ngobrolnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Dan. dan ngobrol lagi aja dari ini. Aku pernah loh couple yoga sama suami. Suami kamu mana? Aku pernah loh couple yoga sama suami. Suami kamu mana? Suami kamu mana?